Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Imam Syafi'i di video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Setelah sebelumnya kita mengulas tentang pentingnya usaha memiliki goal, di video ini kami akan mengulas tentang cara membuat goal yang smart dalam bisnis. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi kawan-kawan yang baru datang ke channel Satu Asa, silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini dan nyalakan tombol loncengnya agar kawan-kawan mendapatkan update video seputar edukasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kawan-kawan tentu saja. Tombolnya ada di bawah sini. Ngomongin soal goal dalam bisnis, sekali lagi saya mau tekankan bahwasanya itu penting keberadaannya. Kalau kawan-kawan menjalankan bisnis dan tidak punya goal atau target tertentu, saya jamin dalam kurun setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka hasilnya ya gitu-gitu aja. Ya dapat uang, dapat, tetapi nggak ada pertumbuhan yang signifikan karena nggak ada sesuatu yang pengen dicapai. Dengan kita memiliki goal atau tujuan dalam bisnis, maka kita bisa, saya ibaratkan, punya peta jalan lah. Kita punya peta jalan bahwasanya bisnis ini mau kita bawa kemana. Apakah cukup hanya dengan gitu-gitu aja? Apakah cukup dengan yang sudah kita kerjakan? Atau kita pengen lebih lagi? Mungkin kapasitasnya lebih baik, packagingnya lebih oke, omsetnya yang hari ini misalnya sebulan 20 juta menjadi sebulan 30, 40, bahkan 100 juta, dan seterusnya. Nah, itu semua tergantung kita mau nggak ini bisnis kita bawa untuk lebih baik lagi. Nah, untuk bisa menjadi lebih baik, maka satu-satunya cara harus punya goal setting atau target bisnis kita mau kita bawa kemana. Nah, dalam membuat goal itu sendiri, ada salah satu skema yang biasa direkomendasikan agar goal kita itu memang pada akhirnya tidak hanya sekedar goal yang kita tulis dan sulit dicapai, tetapi menjadi goal yang memang itu sangat reasonable untuk bisa dicapai. Metodenya dengan SMART. Apa itu SMART goal? SMART sendiri merupakan akronim yang digunakan untuk menggambarkan proses penetapan tujuan. SMART sendiri singkatan dari kata spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timely. Nah, apa penjabarannya? Kita ulas satu persatu. Kita mulai dari spesifik. Ketika kita membuat goal dalam bisnis, maka pastikan buatlah itu sejelas dan spesifik mungkin apa yang pengen dicapai. Semakin sempit tujuan, semakin spesifik, semakin kita akan memahami langkah-langkah yang kita perlukan untuk mencapainya. Kalau kita ngomongin bisnis, sekali lagi kita bisa bicara soal pertumbuhan. Bisa itu omset, mitra kerjasama, supplier, inovasi produk, kapasitas produk, cabang baru, jumlah tenaga, dan lain-lain. Yang pasti kalau kita ngomongin soal tujuannya kita buat yang jelas. Apa tujuannya, mau kita bawa ke mana si bisnis ini. Contoh, goal yang spesifik adalah, ini ngomongin bisnis ya, goalnya adalah ingin menaikkan omset. Itu ngomongin soal spesifik. Yang kedua, measurable. Goal itu harus measurable atau terukur. Maksudnya gimana, Mas? Tujuan harus dapat diukur sehingga ada tolak ukur pencapaiannya, ada KPI-nya. Bahwasanya kalau bisnis ini sukses, goal ini bisa kecapai, ukurannya apa? Ketika tujuan kita dapat diukur, kita cenderung tetap berada di jalur dan mencapai milestone yang tentu dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk terus maju. Artinya, kalau kita ini punya goal yang terukur, kita bisa fokus bahwasanya ya goalnya itu gitu loh. Nah, terukur di sini biasanya KPI-nya adalah angka. Nah, kalau tadi kita bicara soal goal spesifik,
pengen menaikkan omset, maka ukurannya apa? Contoh, kalau kita pengen menaikkan omset, angkanya adalah menjadi 240 juta. Misalnya ya, saya punya goal menaikkan omset usaha menjadi 240 juta setahun atau tahun ini. Nah, berikutnya, goal itu harus achievable atau dapat diraih. Ini yang ketiga ya. Setelah tadi kita bicara goal spesifik, terus yang kedua terukur, yang ketiga pastikan itu dapat diraih. Pastikan tujuan kita masih termasuk dalam jangkauan. Artinya kalau kita bikin goal dalam bisnis ya pastikan goal itu nggak muluk-muluk. Masih dalam radar kita, masih dalam jangkauan kita. Misal kalau hari ini omset kita itu baru 10 juta sebulan atau 120 juta setahun, maka kalau kita ingin menaikkan menjadi 1,2 M atau bahkan 2,4 M, itu hal yang menurut saya terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, di luar jangkauannya. Kenapa? Karena level kita masih di angka 120 juta. Maka bertahap saja kita naikkan. Kita bisa menaikkan mulai dari angka misalnya 10%, 20%, 50%, 75%, atau bahkan 100%, menurut saya masih bisa terukur. Dari 120 menjadi 240 juta. Nah, pastikan kawan-kawan ketika membuat goal, ya dapat diraih. Boleh tinggi, tapi itu goalnya jangka panjang. Tapi kan kita ngomongin soal bagaimana kita bisa mencapai dalam kurun waktu tertentu gitu. Misalnya 1 tahun. Maka ya pastikan goal itu memang bisa diraih oleh kawan-kawan. Contohnya tadi, kalau hari ini omsetnya baru 120 juta, misalnya per tahun, terus kita punya target menaikkan omset menjadi 2 kali lipatnya menjadi 240 juta. Terus berikutnya, selain dapat diraih, goal itu harus realistis atau realistik. Kenapa harus realistis? Sama, kalau kita muluk-muluk terlalu wah, itu pasti susah dicapai. Goal ini harus kita ukur dengan kemampuan kita hari ini. Kalau hari ini kita kemampuannya baru 120 juta, ya jangan muluk-muluk dinaikin terlalu tinggi. 240 juta, apakah itu terlalu tinggi? Menurut saya masih reasonable. Kenapa? Karena misalnya kawan-kawan sudah mengantongi, sudah punya senjatanya. Misal nih, dari 120 juta menjadi 240 juta. Kenapa ini realistis? Karena saya sudah punya database calon mitra, kerjasama mitra untuk masarin produk. Misalnya kita sudah punya data 100 calon yang akan kita tawari. Maka realistis untuk bisa menaikkan dari 120 menjadi 240 juta per tahunnya. Tentu dengan catatan kalau goalnya dicanangkan di angka 240 juta, maka yang 100 calon mitra tadi kawan-kawan harus ditawari. Bulan mau nawari berapa, target nanti bisa deal berapa. Misalnya hari ini baru deal di angka sekitar 20 toko, misalnya kawan-kawan nanti pada akhirnya agar tembus menjadi 240 juta, kawan-kawan bisa ngedilin total yang sudah didilin dan menjadi mitra pemasaran kawan-kawan menjadi misalnya 50 toko. Nah, itu realistis, bisa diukur. Nah, terakhir, goal itu harus timely atau tepat waktu atau punya batasan waktu. Mau nggak mau, kalau kita punya goal nulisin target omset 240 juta, tapi nggak pernah punya batasan waktu kapan, ya selamanya kita akan ngomongin soal, ya 240 juta, 240 juta. Pastikan kawan-kawan punya waktu, kapan nih deadline agar 1 tahun bisa 240 juta. Misal nih targetnya tahun ini 2024 atau nanti kawan-kawan di tahun berapapun omset saya yang setahun kemarin itu baru 120 juta setahun menjadi 240 juta untuk tahun ini. Kalau kita punya batasan tahun ini maka tanggalnya adalah 31 Desember tahun 2024. Kita cek lagi nanti di tanggal 31 Desember. Sudahkah kita perform dengan angka tersebut? Atau malah justru lebih? Atau malah justru nggak mencapai apapun? Kita bisa mengevaluasinya. Kalau kita punya batasan waktu,
kita punya deadline dan kita bisa mengevaluasi ketika batasan waktunya sudah habis. Nah, itu tadi kawan-kawan, bagaimana kita bisa membuat goal agar lebih mudah dicapai dengan metode SMART. Nah, silakan kawan-kawan mulai bikin goalnya masing-masing. Mau dapat pencapaian apa di tahun ini, tentunya di bisnis kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Namun pastikan sebelum itu klik dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah sini. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.